semua, kembali lagi bersama gue Fatur Ibn Hamdi di channel Bang Fatur tentunya. Dan seperti judulnya ya, di video kali ini gue akan sedikit membahas Manga Back Lover chapter 279. By the way, seperti biasa, sebelum kita masuk pembahasan, gue mau ngingetin lagi nih, buat kalian semua yang belum subscribe, please subscribe dulu ya guys. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya biar nggak ketinggalan video-video baru dari gue. Jangan lupa juga share biar banyak wibu atau anime lovers yang tahu tentang channel ini. Oke, mantap. Oke, jadi di chapter-chapter sebelumnya kita sudah melihat ya, masing-masing kelompok sudah atau sedang berhadapan dengan Dark Riot. Yang dimana pada babak pertama ini bisalah kita bilang ini adalah kemenangan bagi Squad Clover. Kenapa gue bilang ini adalah kemenangan bagi Squad Clover? Ya karena semua kelompok atau mereka semua, ketiga-tiganya nih, telah berhasil melukai anggota Dark Riot guys. Ditambah lagi sebelumnya kita juga diperlihatkan beberapa kemampuan epic yang ditunjukkan oleh Squad Clover. Namun, apakah Squad Kerajaan Clover ini mampu mempertahankan keunggulan mereka atau justru akan ada masalah baru yang muncul? Seperti biasa, di sini gue udah mengumpulkan beberapa poin-poin penting dan kejadian-kejadian menarik yang bisa kita bahas di pembahasan kali ini tentunya guys. Kalau gitu langsung aja yang pertama, kemenangan Mereoleona. Oke, jadi pada awal chapter di sini kita diperlihatkan suasana di luar istana kerajaan Spade. Dan seperti yang kita lihat guys, di sini Mereoleona dengan mode terbarunya yaitu Hellfire Incarnation mampu mengalahkan iblis kuno atau Demon God. Gila guys, kalian lihat si Demon God bener-bener dibakar habis sama Mereoleona di sini guys. Bener-bener jadi iblis panggang coy. Jadi iblis panggang. Para pemberontak yang melihat pun terkejut sekaligus takjub gitu. Bahkan mereka mengatakan bahwa serangan Mereoleona ini disebut sebagai serangan yang fenomenal. Gila gak tuh guys? Ya gimana nggak fenomenal guys? Iblis segede itu, sekuat itu, dibakar coy dari atas sampai bawah. Bener-bener dipanggang, jadi iblis panggang sumpah dah. Dan dengan mengalahkan Demon God, itu artinya Mereoleona juga memiliki prestasi yang sama dengan Kaisar Sihir pertama, Lumiere, yaitu sama-sama bisa mengalahkan Demon God sendirian guys. Gokil memang. Apakah ini menjadi suatu pertanda bahwa Neng Mereoleona adalah calon kandidat kuat Kaisar Sihir selanjutnya? Bisa iya, bisa enggak guys. Tapi ya memang Neng singa kita yang satu ini nih, Anegoleon, Neng singa kita yang satu ini memang tidak pernah mengecewakan guys. Gokil gitu. Siapa nih yang waifunya Anegoleon? Parah dah waifu lu, gak ada lawan. Lanjut yang kedua, reuni Rob dengan pemberontak. Oke, masih di luar istana kerajaan Spade. Setelah melihat Mereoleona mengalahkan Demon God, tiba-tiba di sini ada seseorang yang memanggil para pemberontak dari arah belakang. Dan ternyata orang tersebut adalah Rap guys. Di sini Rap tidak sendiri, dia datang bersama dengan Selly, Maxa, Rades, Faltos dan juga Lord Seke. Lord Seke ada di sini guys. Kan banyak tuh dari kalian yang dari kemarin nanyain Lord Seke di mana? Lord Seke di mana bang? Lord Seke di mana? Nih ditampilin nih di chapter kali ini. Ternyata dia ikut bersama Rap guys dan bergabung bersama pemberontak di luar istana kerajaan Spade. Ya namanya juga jagoan guys. Mungkin ya, ini mungkin Lord Seke di sini ditugaskan sebagai penjaga para pemberontak gitu, serta berjaga-jaga jika ada musuh yang keluar dari istana nanti guys. Kalau nantinya ada musuh yang keluar dari istana, itu pasti udah bakal langsung dihabisin tuh sama si Lord Seke guys. Udah pasti itu, karena Lord Seke adalah ksatria sihir terkuat sedunia dan juga seakhirat gitu. Nggak ada lawannya, paling kuat itu Lord Seke. Betul apa betul? Setuju atau setuju? Setuju pasti. Oke, kita lanjut. By the way, di sini Rap juga menjelaskan kepada rekan sesama pemberontaknya bahwa dia telah bertemu dengan Nuts dan juga Yuno. Dia juga menceritakan bahwa Yuno memiliki kemampuan sihir angin, serta penampilannya terlihat seperti ibunya, Ciel, dan dia juga memiliki hati yang kuat seperti ayahnya, Lois. Ya menurut gua wajar ya, sangat wajar si Rap ini melaporkan tentang Yuno kepada rekan-rekan pemberontaknya. Karena bagaimanapun, Yuno adalah harapan mereka di masa kini dan juga masa depan guys, untuk menyelamatkan kerajaan Spade yang sesungguhnya. Ditambah lagi udah banyak banget para pemberontak yang berkorban demi Yuno gitu. Jadi akan sangat bersalah menurut gua kalau si Rap ini nggak menceritakan tentang Yuno kepada rekan-rekannya. Lanjut yang ketiga, pohon klipot semakin berkembang. Oke, cerita kembali ke pertarungan. Di sini Nuts menggunakan salah satu iblisnya yang memiliki penampilan seperti seekor kucing guys. Dia memerintahkan iblisnya tersebut untuk mengawasi pertarungan lainnya. Dan Nuts pun cukup takjub ya, ternyata para ksatria sihir yang dia bawa lebih kuat dari yang dia duga. Dia juga mengatakan bahwa mereka masih memiliki banyak waktu sampai gerbang Underworld terbuka. Namun, di saat mereka semua sedang asik-asiknya bertarung, tiba-tiba Charlotte, Yuno, dan gak ketinggalan Nuts
tiba-tiba mereka merasakan perasaan yang aneh gitu, seperti ada sesuatu yang janggal. Dan ternyata guys, sesuatu yang tidak enak tersebut berhubungan dengan pohon klipot. Ya, pada panel selanjutnya kita melihat ternyata pohon klipot semakin berkembang guys. Bahkan akar-akarnya sudah terlihat dari luar istana kerajaan. Seketika hal ini pun membuat semua orang kaget, termasuk Nuts. Bagaimana bisa gitu pohon klipot tumbuh lebih cepat dari yang mereka duga? Kira-kira apa ya penyebabnya? Nuts pun langsung segera mencari tahu dan meninggalkan pertarungan Dante begitu saja. Hal ini jelas-jelas sudah keluar dari rencana mereka sebelumnya guys. Jadi kira-kira apa ya yang menyebabkan pohon klipot ini tumbuh lebih cepat dari yang direncanakan? Itu semua akan kita bahas pada poin pembahasan selanjutnya nanti. Lanjut yang keempat, Union Mode Felix. Oke, sebelumnya kita tahu bahwa pohon klipot telah tumbuh lebih cepat dari yang Nuts duga. Nuts yang terkejut pun langsung segera mencari tahu. Di sini, tiba-tiba Nuts memanggil salah satu iblisnya. Iblis kucing yang sebelumnya kita tahu telah mengawasi pertarungan lainnya. Nama dari iblis kucing ini adalah Plumede, atau bisa kita bilang Plumet ya guys, Plumet. Ya, dengan ini, 3 di antara 4 iblis Nuts sudah terungkap namanya, yaitu ada Gibodeo, Slotos, dan juga yang terakhir ini, Plumet atau Plumede. Tinggal satu iblis saja yang belum terungkap namanya guys. By the way, untuk mencari tahu apa yang terjadi, di sini Nuts langsung melakukan penggabungan dengan Plumet, yang dimana penggabungan ini dinamakan Union Mode Felix. Visual dari Union Mode Felix ini membuat Nuts terlihat seperti layaknya seekor manusia kucing guys. Manusia kucing yang dibaluti dengan kostum ninja gitu, kayak ninja. Ya kalau gue perhatiin sih kira-kira udah kayak karakter assassin di game-game MOBA. Di sini kita juga melihat salah satu kemampuan yang dimiliki oleh Union Mode Felix ini guys. Ya, salah satu kemampuannya adalah Union Mode Felix ini dapat merasakan atau melihat sesuatu dari jarak yang cukup jauh. Kira-kira cara kerjanya kurang lebih sama kayak tipe sensor guys. Dan dengan kemampuan inilah Nuts jadi tahu atau bisa melihat apa yang terjadi pada pohon klipot. Bukan cuma itu aja, tapi pada akhir chapter juga terungkap bahwa karakteristik dari Union Mode yang satu ini adalah agility guys, atau kelincahan. Itu berarti bisa kita asumsikan dengan Union Mode Felix ini, Nuts dapat bergerak dengan sangat lincah layaknya seekor kucing. Nggak cuma gerakannya aja lincah, tentunya refleksnya untuk menghindari serangan juga sangat baik guys. Ya bisa dibilang si Nuts ini memiliki insting dari hewan tersebut. Kalau gue sih lihatnya bener-bener udah kayak assassin guys, assassin di game-game MOBA gitu. Kalau mode Felix ini adalah assassin, itu berarti mode Ekus yang sebelumnya diperlihatkan ke kita adalah tipenya tank guys. Hal epik apa lagi ya kira-kira yang bisa dilakukan oleh mode Felix ini? Patut untuk kita tunggu. Lanjut yang kelima, Maurice ikut bergerak. Oke, sebelumnya kita melihat si Nuts ini sedang mencari tahu apa yang terjadi dengan pohon klipot dengan mode Union Mode Felix-nya. Dan ternyata setelah si Nuts ini mencari tahu, dalam pandangannya guys, terdapat satu orang lagi yang berada di lingkaran klipot. Bahkan dia lebih dekat dengan Kapten William dan juga Kapten Yami. Dan ternyata orang tersebut adalah Maurice guys. Maurice, si peneliti dari kerajaan Diamond. Ya, Maurice ikut bergerak kali ini. Ternyata nggak cuma sebagai dokter pribadi Dark Triad aja, tapi Maurice juga melakukan pergerakan atau inisiatif yang sangat tidak terduga guys. Telah terungkap di sini, Maurice telah menggunakan pengetahuan dari kerajaan Heart untuk mencari cara agar bisa mempercepat pertumbuhan pohon klipot. Jadi udah terungkap ya, penyebab dari berkembangnya pohon klipot itu ternyata adalah Maurice guys. Dia yang telah membuat pohon klipot tumbuh lebih cepat dari yang Nuts duga. Gak cuma itu aja, di sini juga terungkap bahwa si Maurice ini telah memiliki kekuatan iblis, atau bisa dibilang dia telah menjadi Devil House. Dan yang lebih menariknya lagi guys, tanda wajah atau tanda iblis yang dimiliki oleh Maurice sama seperti yang dimiliki oleh Dante. Hitam pager-pager gitu guys. Nah, akibat kesamaan tanda wajah itulah banyak juga dari para fans yang berpikir bahwa iblis yang dimiliki oleh Maurice adalah Lucifer. Gue sendiri sih juga belum yakin ya, apakah iblis bisa memiliki 2 Devil House dalam satu waktu atau enggak gitu. Tapi yang gue tahu, seorang iblis dapat membagikan sisa-sisa kekuatannya kepada orang lain, seperti yang terjadi pada Dark Disciple, yang dimana hampir semua anggota Dark Disciple telah dibagikan kekuatan iblis oleh Dark Triad. Jadi, apakah kekuatan iblis dari Maurice ini hanyalah sebagian kekuatan yang diberikan oleh Dante atau Lucifer? Bisa iya, bisa enggak guys.
Ditambah lagi, sebelumnya kita tahu bahwa si Morris ini telah memodifikasi tubuh Dante. Jadi ada kemungkinan sesuatu terjadi di antara mereka. Tapi anehnya ya, kekuatan iblis yang dimiliki oleh Morris ini bukanlah sihir gravitasi guys, tapi sesuatu yang lebih berbahaya lagi menurut gua. Ya, jadi di sini kita juga diperlihatkan adegan di mana Morris menggunakan kekuatan iblisnya. Dan kalian tahu guys, kekuatan iblis si Morris ini dapat mengekstrak serta mentransplantasi pengetahuan Loro Petrica, atau bahasa lainnya, pengetahuan Loro Petrica telah dicuri guys. Nah, ini jadi pikiran bagi gue nih guys. Kalau si Morris ini bisa mengambil sesuatu dari Loro Petrica, yang dimana di sini yang diambil adalah pengetahuannya, itu berarti juga ada kemungkinan bahwa si Morris ini bisa mengambil sesuatu pada orang lain guys. Gak cuma Loro Petrica aja. Kita masih nggak tahu nih, sihir si Morris ini cuma bisa mengambil memori seseorang aja atau bisa mengambil kemampuan sihirnya juga. Kalau sihirnya dia juga bisa mencuri kemampuan sihir seseorang, wah itu bakal gila banget sih guys, bakal bahaya banget. Kalau menurut kalian sendiri gimana guys? Menurut kalian si Morris ini hanya bisa mengambil pengetahuan seseorang atau dia juga bisa mengambil kemampuan seseorang? Coba kalian yang punya teori dan opini, jangan lupa tuliskan di komen, oke? Lanjut yang keenam, terbukanya gerbang Underworld. Oke, sebelumnya kita sudah tahu bahwa Morris adalah orang yang menyebabkan pohon klipot tumbuh lebih cepat. Dan ternyata hal yang dilakukan Morris ini menjadi sesuatu yang buruk bagi Squad Clover guys. Karena dengan mempercepat pertumbuhan pohon klipot, itu artinya semakin cepat juga gerbang akan terbuka. Nuts yang mengetahui hal tersebut pun sebenarnya sudah bergegas untuk bisa membunuh Morris. Tapi itu sudah terlambat guys, sudah terlambat. Sesuatu yang buruk pun benar-benar kejadian di sini. Gerbang Underworld sudah terbuka. Gerbang Underworld sudah terbuka guys. Karena gerbang sudah terbuka, itu artinya waktu yang dimiliki Squad Clover untuk menyelamatkan Kapten Yami dan juga Kapten William akan semakin menipis. Karena seperti yang kita tahu, Kapten Yami dan juga Kapten William akan kehilangan nyawanya jika iblis terakhir di pohon klipot, yaitu Lucifer, keluar guys. Sedangkan semenjak gerbang ini terbuka, sudah ada 2 iblis yang keluar dari gerbang tersebut. Dan ini sudah benar-benar di luar rencananya si Nuts. Ya pokoknya keadaannya kacau banget dah guys. Mereka udah nggak bisa lama-lama lagi gitu, udah nggak bisa santai-santai lagi karena iblis sudah keluar. Mereka ngejar waktu biar si William sama Yami nggak mati. Gerbang sudah terbuka, tapi masih ada karakter-karakter yang belum muncul atau belum bergabung di perang kali ini guys. Contohnya aja seperti aliansi Kerajaan Heart serta karakter utama kita gitu, Asta. Asta belum datang, dan hal ini tentunya membuat keadaan di medan perang menjadi semakin dramatis. Dan sudah dipastikan ya, bahwa mereka semua sudah dipastikan akan melawan iblis yang ada di pohon klipot. Karena 2 iblis sudah keluar gitu, jadi udah pasti mereka bakal lawan. Gila gak tuh? Drag Triad aja guys, Drag Triad aja belum dikalahin, ini udah muncul iblis lagi. Aduh, pusing! Dan yang ketujuh, kemunculan iblis kembar. Oke, seperti yang gue bilang sebelumnya, nggak lama setelah gerbang Underworld terbuka, di sini kita melihat adanya 2 iblis kembar yang muncul. Sejak kemunculannya, 2 iblis ini langsung melancarkan sebuah serangan, yang dimana serangan ini ditujukan kepada Nuts dan juga Kapten Jack. Beruntung bagi Nuts karena dia telah berhasil menghindari serangan tersebut berkat kelincahan yang dimiliki oleh Union Mode Felix. Tapi sayangnya di sini Kapten Jack telah terkena serangan tersebut guys. Masih belum jelas nasib dari Kapten Jack setelah terkena serangan tersebut, tapi yang pasti di akhir chapter sudah ditegaskan bahwa kedua iblis ini merupakan iblis tingkat tinggi guys, atau tingkat atas. Masih belum terlihat sihir apa yang dimiliki oleh kedua iblis kembar ini. Tapi guys, kalau kita lihat dari statusnya, yang dimana statusnya adalah iblis tingkat tinggi, sudah pasti kemampuannya sangat hebat dan gak main-main gitu. Bahkan bisa saja melebihi Drag Triad. Dan kalau kita lihat lagi gambaran dari pohon klipot di dunia Black Clover, di urutan paling atas itu benar-benar ada 2 iblis. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa 2 iblis ini adalah iblis dari pohon klipot guys. Karena 2 sudah muncul, itu berarti masih ada 8 iblis lainnya yang menunggu. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa ya kira-kira identitas dari 2 iblis ini? Di sini gue telah mendapatkan 2 nama guys, berdasarkan mitologi klipot itu sendiri. Jadi, ada kemungkinan nama iblis ini adalah Lilith dan Gamalil. Pertama, gue akan kasih lihat dulu gambaran pohon klipot yang ada di dunia Black Clover. Ini gambarannya. Dan ini adalah gambaran pohon klipot yang gue dapatkan dari Google, serta menggambarkan urutan atau tingkatan dari iblis tingkat atas guys. Nih, mungkin dari sini kalian belum sadar ya, tapi coba kalau kita balik guys.
Nah, kurang lebih, gambarannya menjadi sama kan? Menjadi pohon klipot yang sama di dunia Black Clover. Dan di bagian atasnya, kita juga mendapatkan dua iblis. Sekaligus dua namanya, yaitu Lilith dan Gamaliel. Salah satu iblis yang dimunculkan pada chapter kali ini, terlihat ada yang berjenis kelamin perempuan. Dan dalam mitologi guys, iblis yang bernama Lilith seringkali digambarkan sebagai iblis dengan wujud perempuan. Jadi ada kemungkinan iblis yang perempuan ini bernama Lilith, sedangkan iblis yang satunya bernama Gamaliel. Tapi ini barulah sebuah teori guys, bisa benar bisa enggak. Semua itu balik lagi ke Yukita Bata. Dia mau menggunakan nama iblis yang ada di mitologi atau menggunakan nama karangan dia sendiri. Tapi gue ingetin lagi, kalau si Yukita Bata ini ingin memakai nama iblis dari mitologi, kemungkinan namanya adalah Lilith dan juga Gamaliel. Itu aja sedikit video pembahasan gue tentang manga Black Clover chapter 279. Terima kasih telah menonton video ini. Jika gue ada salah kata, mohon maaf, dan sekiranya ada yang kurang, bisa kalian teman sendiri di kolom komentar. Oke, dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe, karena dengan subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini, dan gue pun juga makin semangat bikin video ke depannya. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification ya. Jangan lupa untuk like dan share juga. Terus jangan lupa follow IG gue di @fatur198 tentunya. Pokoknya stay tune terus. Tunggu video selanjutnya dan terima kasih. Dadah.